Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi azmain. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan jangan lupa sholawat serta salam kepada junjungan besar kami yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, kepada Ibu dosen Desiani Umar yang kita hormati, dan kepada teman-teman MBSC yang kita banggakan. Perkenalkan, kita dari kelompok 4, saya Riyadi Sikumbang dan rekan saya Irfan Safri. Kita akan membahas tentang latihan soal transaksi, ayat jurnal daftar saldo, dan transaksi akun TEM. Oke, langsung saja dengan pembahasan soalnya. Dan jawabannya yaitu tanggal 1 Juli 2013 membayar sewa bulan berjalan sebesar Rp3.200.000. Membayar sewa berarti beban sewanya berkurang dan cashnya juga berkurang, yaitu beban sewanya di debit dan kasnya di kredit. Tanggal 3 Juli 2013 membayar beban iklan sebesar Rp750.000. Membayar beban iklan, otomatis beban iklan berkurang dan kasnya juga berkurang. Beban iklan itu di debit sedangkan kasnya di kredit. Tanggal 5 Juli 2013 membayar tunai bahan habis pakai sebesar Rp1.300.000. Dia itu membayar tunai bahan habis pakai, otomatis bahan habis pakai itu berkurang dan kasnya juga berkurang. Bahan habis pakai itu di debit sedangkan kasnya di kredit. Pada tanggal 6 Juli membeli peralatan kantor secara kredit sebesar Rp12.500.000. Dia itu membeli peralatan kantor itu secara kredit, otomatis peralatan kantor itu di debit sedangkan utang usaha itu di kredit. Kenapa utang usaha di kredit atau bukan cash? Karena dia masih kredit. Kalau tanggal 10 Juli menerima kas atas pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar Rp11.400.000. Dia itu menerima kas, otomatis kasnya bertambah. Kan kalau kasnya bertambah berarti kasnya di debit. Nah, sedangkan piutang usaha itu di kredit. Tanggal 15 membayar utang pada kreditur. Membayar utang pada kreditur itu sebesar Rp1.175.000. Dia itu membayar utang, otomatis utangnya berkurang dan kasnya juga berkurang sehingga utang itu di debit sedangkan kasnya di kredit. Pada tanggal 27 Juli membayar kas untuk perbaikan peralatan kantor sebesar Rp600.000. Dia membayar kas untuk perbaikan peralatan kantor, otomatis kasnya berkurang sehingga kasnya di kredit sedangkan peralatan kantor di debit. Tanggal 30 Juli membayar tagihan telepon bulanan. Dia membayar tagihan telepon bulanan, otomatis itu tagihan telepon bulanan itu berkurang karena dia sudah membayar tagihan telepon bulanan sehingga cashnya di kredit, cashnya juga berkurang sehingga beban telepon di debit dan kasnya di kredit. Tanggal 31 Juli 2013 pendapatan honor dan ditagih ke pelanggan sebagai piutang untuk Juli
sebesar Rp33.760.000, sehingga piutang usaha itu di debit, sedangkan pendapatan honor itu di kredit. Dan tanggal 31 Juli membayar tagihan listrik bulanan. Dia membayar tagihan listrik bulanan seperti yang tadi membayar tagihan telepon bulanan, sehingga beban listriknya di debit, kasnya di kredit. Tanggal 31 Juli 2013 menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp4.000.000. Dia menarik kas sehingga prive itu di debit dan kasnya di kredit. Nah, pasti kalian tanya jumlah total itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari penjumlahan seluruh debit dan penjumlahan seluruh kredit, sehingga mendapatkan penjumlahan debit semua dapat 70.165.000, sehingga penjumlahan kredit semua 70.165.000. Ya, jawaban yang nomor 2 itu 1 Juni 2015 Elia memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening yang digunakan untuk usahanya, Rp21.500.000. Oke, jawabannya seperti yang soal pertama aja. Lanjut. 1 Juni 2015 membayar sewa untuk periode 1 Juni sampai akhir bulan sebesar Rp4.200.000. Yang tanggal 6 Juni 2015 membeli peralatan kantor seharga Rp8.500.000 secara kredit. Oke, secara kredit itu saya sudah jelaskan seperti soal yang pertama. Lanjut. 8 Juni 2015 membeli kendaraan bekas 28 juta dengan membayar 3 juta dulu kas dan memberi wesel bayar untuk sisanya. Otomatis dia membeli kendaraan bekas itu sebesar 28 juta rupiah. Itu membayar 3 juta kas. Dia membayar 3 juta kas dulu dan wesel bayar untuk sisanya, berarti otomatis utang wesel sebesar 25 juta rupiah. Oke. Lanjut. 10 Juni 2015 membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp1.800.000. Oke, seperti soal yang pertama aja. Lanjut tanggal 12 menerima kas atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp9 juta. Dia itu menerima kas, otomatis kasnya itu bertambah. Oke, lanjut. Tanggal 15 Juni 2015 membayar premi asuransi tahunan untuk properti dan kecelakaan sebesar Rp2.700.000. Oke, berarti tanggal 15 itu asuransi dibayar muka sebesar Rp2.700.000. Dia itu membayar premi asuransi tahunan, berarti otomatis asuransi dibayar di muka dan kasnya itu berkurang. Dan tanggal 23 mencatat pekerjaan yang telah diselesaikan namun belum dibayar. Dia itu belum dibayar dan mengirim tagihan ke pelanggan sebesar Rp13.650.000. Berarti piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit. Tanggal 24 menerima tagihan atas beban perbaikan kendaraan yang harus dibayarkan di bulan Juli sebesar Rp975.000. Kenapa beban perbaikan kendaraan kosong? Karena dia harus dibayarkan di bulan Juli, sedangkan sekarang masih bulan Juni. Oke, otomatis utang usaha itu Rp975.000. 29 membayar beban utilitas sebesar Rp2.480.000 seperti soal yang pertama. Dan tanggal 29 Juni 2015 membayar beban lain-lain sebesar Rp750.000 seperti soal pertama. Lanjut.
Tanggal 30 menerima kas atas pelunasan piutang pelanggan sebesar Rp7.800.000. Dan 30 membayar upah pegawai sebesar Rp5.100.000. Tanggal 30 lagi membayar sebagian utang pada kreditur untuk peralatan yang dibeli pada tanggal 6 Juni Rp4.250.000. Lanjut, tanggal 30 menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 3 juta. Dia itu menarik kas seperti soal yang pertama tadi aja, dan total jumlah itu seperti yang saya jelaskan di soal pertama lagi. Jawaban yang nomor 3 itu tanggal 1 Januari. Dia menagih pelanggan atas pendapatan honor sebesar Rp48.600.000. Oke, ini penjelasannya seperti yang soal yang pertama dan yang kedua tentang ayat jurnal. Lanjut. Posting ayat jurnal dalam A ke dalam akun T berikut ini. Nah, oke. Ini perusahaan buku besar, akun T periode Januari. Itu kasnya itu seperti yang soal nomor 2 aja, tapi yang ini dalam buku besar akun T. Oke, seperti yang tadi aja, kita itu kasih masuk semua kas-kasnya di debit ataupun di kredit. Nah, kalau kita sudah mendapatkan jumlah 80 juta dari yang di atas ini, dan jumlah totalnya dari yang di atas ini. Setelah itu 80 juta ini dikurangi 1.350.000 menjadi 78.650.000, dan 78 juta ini kita letakkan di bagian debit. Oke, lanjut. Yang bahan habis pakai ini sama dengan yang di atas. Piutang usaha ini sama. Nah, dan utang usaha lagi saya akan jelaskan. Utang usaha itu kita semua kasih masuk tentang yang kaitannya tentang utang usaha di sini. Oke. Ini totalnya dari atas, dan total 1.975 ini juga dari sini. Oke. Dan total ini kita mengurangi 1.975.000 kurang 1.350.000, dan hasilnya selisih saldo yaitu 625.000. Dan 625.000 ini kita letakkan di kredit. Oke. Lanjut. Pendapatan jasa seperti yang tadi saja. Oke, lanjut. Perusahaan A, neraca saldo periode Januari. Tadi kan ada nama akun kan. Nama akun ada kas, bahan habis pakai, piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa. Kas ini kita kasih masuk jumlah kas yang tadi di debit. Oke, dan bahan habis pakai itu kita kasih masuk di sini jumlah bahan habis pakai, dan seterusnya begitu. Oke, jumlah total ini dapat dari 78.650.000 tambah 1.975.000 menghasilkan 80.625.000. Nah, sama dengan kredit ini sama dengan debit lagi, jumlah semua, maka hasilnya 80.625.000. Berarti balance seimbang kan? Oke, menurut saya itu tidak ada kesalahan dalam pencatatan ini. Oke, terima kasih saja yang saya bisa menjelaskan tentang makalah kita. Kurang atau lebih mohon maaf kalau kata-kata saya ada salah, itu semua dari kebodohan saya sendiri. Yang benar semua itu dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.